Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_Lina. Pada video kali ini kita masih melanjutkan penjelasan materi pada video yang sebelumnya, yaitu mengenai pelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan generik. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Pengertian keterampilan generik. Keterampilan generik adalah kemampuan dasar yang bersifat umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dalam konsep kurikulum informatika dikenal adanya aspek praktikal lintas bidang. Nah, bekerja dalam kelompok akan mencakup hampir semua aspek tersebut dan hasil kerja kelompoknya akan dipaparkan baik secara lisan yang akan menjadi bahan presentasi, poster, ataupun karya lainnya. Jadi pada keterampilan generik ini kita lebih dituntut untuk melakukan kerjasama dalam bekerja kelompok. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai keterampilan generik ini. Yang pertama yaitu bekerja dalam kelompok. Pada bekerja dalam kelompok ini dibedakan menjadi dua, yaitu bagian pemanasan. Bekerja dalam kelompok dapat menjadi efisien, efektif, dan juga dapat menghasilkan solusi yang baik dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai dalam kelompok tersebut. Yang kedua, melakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapatkan peran dan pembagian tugasnya masing-masing. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai dengan peranan masing-masing. Yang keempat, setelah mengerjakan bagiannya sesuai dengan peranannya itu, maka semua anggota kelompok harus berkumpul untuk mengintegrasikan atau menyatukan hasil kerjanya. Dan yang kelima, kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi yang merumuskan kesimpulan dari semua kelompok yang sedang berdiskusi. Berikutnya, perencanaan kerja pada kelompok. Perencanaan kerja itu harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, seperti jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. Berikutnya, mengenai mengkomunikasikan hasil kerja kelompok. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi ataupun demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Apa itu infografis? Infografis berisi tentang informasi teks dan gambar atau grafik yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksudkan. Ilustrasi visualnya lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasikan daripada hanya berupa teks. Berikut ini adalah contoh dari infografis. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ada yang berupa grafik ini, grafik garis, ada yang berupa bagan titik-titik ini, dan juga ada berupa diagram batang seperti ini. Berikutnya mengenai perancangan konten infografis. Sebuah infografis itu memiliki komponen, konten, dan juga tampilan. Konten dan tampilannya akan menjadikan sebuah infografis menjadi paparan untuk mengkomunikasikan hasil yang lebih baik dan berhasil lagi. Perancangan konten infografis ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan infografisnya dibuat untuk mengedukasi, menghimbau, ajakan, atau lainnya. Yang kedua, kepada siapa infografis ini ditujukan. Misalnya membuat infografis untuk adik-adik TK yang akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kita. Atau contoh lainnya adalah infografis saintifik, kontennya harus lebih saintifik dan sesuai dengan kaidah yang sains. Dan yang ketiga, kontennya harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan dari infografis yang akan dibuat. Itu dari segi perancangan konten ya. Nah, sekarang dari segi tampilannya, kita juga perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Yang pertama, pemilihan kata-kata kunci.
Karena sempitnya ruangan, pemilihan kata dan kalimat perlu juga dilakukan. Yang kedua, pemilihan huruf yang sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, pemilihan ilustrasi baik berupa gambar ataupun grafik yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Dan yang keempat, tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteksnya. Beberapa warna ini akan mempunyai arti tersendiri. Bahkan kita perlu memperhatikan komposisi warna agar teman-teman yang melihatnya akan bisa menginterpretasikan dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tata letak yang baik. Selain infografis, mengkomunikasikan hasil kerja bisa juga melalui presentasi. Laporan tertulis juga akan menghasilkan aktivitas praktik informatika yang perlu dijelaskan agar dapat lebih mudah dipahami. Presentasinya bisa berupa dari segi konten, ini mengandung bagian penting yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Di antaranya yaitu ringkasan, latar belakang, paparan utama, dan juga kesimpulan. Kemudian pada segi konten juga, kata-katanya ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir kata kunci serta ringkasan teks. Berikutnya, dari segi tampilan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Kemudian seimbang antara teks dan juga gambar ilustrasinya. Dan jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Ini dari segi tampilannya. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi yaitu yang pertama, menyiapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai dengan waktu yang disediakan. Yang kedua, menyiapkan alat bantu seperti alat penunjuk ataupun pointers ketika kita menggunakan tampilan slide. Yang ketiga, memperhatikan siapa audiensnya. Audiens itu adalah yang mendengarkan penjelasan kita. Karena dengan menentukan gaya bahasa lisan dan bahasa tubuh yang cocok, kita bisa memaparkannya bahasa lisannya dengan yang baik dan ucapannya yang jelas, atau menggunakan bahasa tubuh, yaitu tidak terlalu menggunakan banyak gerakan yang mengganggu. Yang keempat, saat menjelaskan produk, konsep harus menggunakan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut atau terurut, misalnya mulai dari deskripsi persoalan, usulannya dulu, solusinya, baru kesimpulannya. Yang kelima, pada saat nanti tanya jawab dari hasil presentasi kita, maka kita harus menjawabnya dengan ringkas dan tegas sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada kita. Dan jika tidak memahami pertanyaannya, maka rangkum dan ulangi dulu untuk mengklarifikasi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai keterampilan generik yang harus dimiliki peserta didik dalam mempelajari informatika. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.